memang Sayyidina Abu Bakar ya tentu salah satu sasaran tembak yang diserang memang beliau, tetapi memang lebih parahnya Sayyidina Umar bin Khattab ya. Ini ada dalam bukunya Leopold Weiss atau Muhammad Asad, seorang Yahudi Polandia yang kemudian bekerja di Frankfurter Zeitung, kemudian mendapatkan hidayah masuk Islam, menjadi saksi berdirinya kerajaan Saudi Arabia, bersahabat dengan Raja Abdul Aziz, dan kemudian menjadi warga negara kehormatan di Pakistan. Ya, beliau Muhammad Asad Leopold Weiss kemudian membandingkan ya pengembaraannya di Timur Tengah, pertemuannya dengan suku-suku Arab yang riang dan natural, ya, penggembala-penggembala yang kemudian begitu memahami dunia dengan cara yang sangat sederhana dan bersahaja. Dia bandingkan dengan pengembaraannya di Iran di masa itu, di mana dia menemukan sebuah peradaban tinggi yang murung, ya, peradaban tinggi yang murung dari sisi bangunan-bangunan bagus, gitu ya, dari sisi berbagai ornamen, dekorasi, arsitektur begitu rumit dan pelik, ya, kemudian bagaimana kehidupan masyarakat secara ekonomi, sosial, politik maju, tetapi hanya yang dia temukan adalah kemurungan dan duka cita. Covernya adalah ini kemurungan dan duka cita karena terbunuhnya Sayyidina Husain ya di Karbala. Agak aneh juga kenapa Sayyidina Husain yang kata dia diratapi lebih. Padahal Sayyidina Ali juga terbunuh, Sayyidina Hasan juga terbunuh katanya. Kok Husain saja yang kemudian diratapi dengan lebih pada Karbala? Tentu kemudian beliau memberikan jawabannya karena Husain adalah suami dari Syahrbanu. Syahrbanu adalah putri kesayangan dari Yazdajid yang ketiga, Kisra Agung Persia, yaitu penguasa Sasaniyah terakhir, ya, Sassanid Empire, kekaisaran Persia terakhir. Itu salah satu putrinya dinikahi oleh Sayyidina Husain, namanya Syahrbanu, ibunda dari Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi sebenarnya bukan Husainnya yang diratapi, tapi Syahrbanu, gitu ya. Itu yang menjadi jawabannya. Dan yang mereka ratapi lebih-lebih bukanlah Husain dan keluarga Nabi, tetapi runtuhnya peradaban yang telah berusia ribuan tahun dengan kejayaan, dengan filsafat yang begitu rumit, dengan filsafat yang begitu sistem teologinya sangat-sangat kompleks, gitu ya. Mereka menyembah dewa terang dan dewa gelap, Ahura Mazda dan Ahriman. Mereka meyakini bahwa ya penguasa alam semesta menitis ke jasad-jasad suci para kaisar mereka dari Cyrus, Darius, Xerxes, ya, kemudian berbagai kaisar Anushirwan ya, titisan-titisan dewa dalam pemahaman Persia. Tiba-tiba sistem teologi yang sangat rumit itu dikalahkan oleh sebuah peradaban yang baru kemarin sore terbentuk, penggembala-penggembala kambing yang meneriakkan hanya satu kalimat, la ilaha illallah. Yang begitu sederhana, yang begitu primitif bagi mereka, yang begitu sangat-sangat tekstual dan sangat-sangat tidak ada penghayatan dalam peradaban yang mereka punya sastra yang tinggi, mereka punya seni arsitektur dan simbol-simbolisme yang tinggi gitu. Gak nyambung. Akhirnya Persia ini runtuh dengan duka cita. Runtuh dengan menyimpan dendam. Dan dendam besar itu misalnya yang kemudian diwujudkan oleh virus dengan membunuh Sayyidina Umar bin Khattab ketika sedang salat di waktu subuh di mihrab beliau di Masjid Nabawi gitu ya. Nah, cuman ya yang terakhir kemudian akhirnya covernya adalah cover ya dengan mereka menemukan sebuah ajaran yang konon inisiasi oleh Abdullah bin Sabah untuk mengkultuskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Ya, cara berpikir ala Persia di mana dewa-dewa menitis ke jasad-jasad suci ke tubuh manusia melalui para kisranya ini kemudian menemukan persesuaian dengan ideologi yang menyatakan ya, Allah menitis kepada jasad para imam sehingga para imam ini maksum. Apalagi kemudian yang gulat, ya Syiah yang gulat kemudian meyakini Sayyidina Ali ya itu adalah manifestasi ya dari Allah di muka bumi dan
cambuk menjadi kilatnya, ya, amarahnya menjadi gelegar guntur yang ada di langit dan seterusnya. Nah, serangan yang paling parah dari para khulafaur rasyidin kepada para khulafaur rasyidin terutama adalah kepada Sayyidina Umar. Saya pernah di London, ya, ditawari, "Ustaz mau nonton TV Syiah nggak?" Dibukakan sebuah channel TV Syiah, saya nonton langsung pusing ya. Karena di situ ada seorang ulama Syiah yang sedang membacakan, ya, katanya hadis, ya. Dan di hadis itu yang disampaikan matannya, isi hadisnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab punya penyakit di duburnya yang hanya bisa disembuhkan dengan disodomi oleh pemuda-pemuda tampan. Jadi saya garuk-garuk kepala sampai separah itu, ya, serangan-serangan kepada pribadi-pribadi para khulafaur rasyidin. Nah, ya, karena mereka ada laknat untuk Abu Bakar dan Umar, ya, sebagai dua berhala Quraisy dan dua putri mereka, ya, yakni Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah. Kemudian orang dungunya Quraisy yang mereka maksud adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi pertanyaannya, kenapa Sayyidina Umar yang paling parah serangannya? Karena Sayyidina Umar lah yang, ya, di masa beliau kekaisaran Persia runtuh ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, mengalahkan Rustum di Qadisiyah dan kemudian, ya, melakukan serbuan ke ibu kota Persia di Madain, ibu kota Persia di Ctesiphon, dan kemudian menghapus kekaisaran Persia. Jadi Sayyidina Umar dianggap yang paling bertanggung jawab atas runtuhnya peradaban Persia yang berusia ribuan tahun dan sangat diagungkan itu. Menariknya, sampai tahun 90-an, saya ketika di tempatnya Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani di Makkah, salah satu murid beliau menunjukkan sebuah koran, ya, yang terbit di Iran modern, dan tajuk rencana koran itu adalah Lan Nansa Qadisiyah. Kami tidak akan pernah melupakan Qadisiyah. Qadisiyah itu adalah perang yang menentukan, yang membuat kekaisaran Persia jatuh ke tangan Islam. Jadi ternyata ini adalah dendam peradaban, bukan sekedar sebuah aliran keagamaan, gitu ya. Covernya adalah aliran keagamaan, tetapi sebenarnya yang terjadi, ya, ada berkelindan di situ dengan dendam sebuah peradaban tua. Dan kemudian mereka, karena tidak bisa menyerang Rasulullah SAW secara langsung, maka yang diserang adalah sahabat-sahabat beliau yang terdekat, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Adapun keluarga beliau dijadikan cover karena memang, ya, Sahar Banu, putri Kisra Yazid III, adalah istri dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib yang kemudian menurunkan Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang kalau diurut ke bawah akan menurunkan para imam Syiah yang mereka hitung 12, yang tentu semuanya justru mengingkari Rafidhah, mengingkari pemahaman yang menolak Abu Bakar dan Umar dan para sahabat. Ya, semuanya itu dari garis keturunan pernikahan Sayyidina Husain dengan Sayyidah Sahar Banu. Sahar Banunya sendiri seorang muslimah yang salihah, muslimah yang baik ketika masuk Islam, betul-betul belajar Islam dengan sangat baik di bawah bimbingan suaminya Sayyidina Husain. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu ceritanya.